Nah, training Tapi juga what makes you mau do all this travel untuk Miss Charm lah katakanlah? for Indonesia sih, for Indonesia. Karena ya itu buat betapa cintanya kita sama Indonesia, kita pengen punya nama baik buat Ya mungkin Indonesia. mau pergi aja di semua tuk-tuk, lo kebayangin nggak tuh kalau misalnya buka Aura Karisma ada di busway Atau Bajai. atau di Bajai atau mungkin ada di Bundaran HI, ya kan? Kalau pemerintah support kan istilahnya ada promosi satu negara kan. Iya. Ya akhirnya kan karena dilakukan di Thailand kan jadi semua dunia kan datang promosi Thailand. terfokus. Bahkan dia malah kerjasama sama penerbangan internasional bagaimana untuk nge-reach ya event mereka di Thailand. Selama Orang aku masih independen. bisa ya aku independen aja. Aku juga nggak berniat untuk minta-minta, enggak gitu, karena aku mengirim wakil aku itu untuk nama Indonesia. Cowok-cowok beauty pageant ya. Kok cowok beauty pageant? Cowok-cowok Nah iya kan cowok-cowok penggemar beauty pageant dong. Yes, betul. Kalau kamu ya, sebenarnya nggak- kita bukan penggemar, tapi kalau dari aku Pelaku. sendiri sih pelaku pageant pastinya. Sebelum jadi pelaku jadi penggemar dulu pastinya dong. Nggak pernah jadi penggemar karena memang aku kan basicnya kan desainer. Hmm. Jadi memang dari dulu udah mensupport perwakilan Indonesia untuk ke ajang internasional. Oh. Kalau aku langsung pelaku waktu itu. Dia pelaku. Kamu kan jadi Akhirnya Miss- jadi penggemar setelah jadi pelaku. ikut Mister Indonesia dan akhirnya mewakili Indonesia di Mister Supranasional. Supranasional 2018. Heeh. Terus kamu juga Gandhi Fernando ngambil license-nya Miss Charm. Charm sama Miss Interkontinental tapi udah dikasih ke Kak Igun sekarang. repot ya. Repot. Justru nggak repot, justru kita ngelakuin secara profesional Iya. ya, karena tahun kemarin pas pandemi Gandhi merasa bahwa Kak kayaknya aku nggak sanggup nih Kak Iya. untuk handle gitu. Overwhelming banget sih. Ya, dan pada waktu itu kan aku juga punya juara kedua nih. Aku pikir aku punya juara kedua, kenapa nggak ada salahnya kalau aku punya 2 lisensi gitu. Jadi akhirnya Bella lah yang rencananya akan berangkat ke Mister Intercontinental. Miss Iya. Intercontinental. Justru malah aku yang kayak Kak Igun sayang banget sih, kayak ini 5-5-nya semuanya bagus-bagus. Kalau perlu 5-5-nya dikirim malah kayak Iya. gitu. Ntar aku cariin dia lisensinya. Banyak kan yang Miss-Missan bukan yang Mister-Misteran. Miara laki susah. Karena maksudnya aku nggak passion di laki gitu. Aku nggak ngerti gimana caranya memperganteng laki-laki, itu aku nggak ngerti. Oh jadi kalau Tapi Kak Igun support aku pas aku ke Mister Supranasional, Iya. baju-baju. Iya. Di interview aku bajunya dari Kak Igun. Iya. kamu dipermak juga nggak sama dia? Enggak, aku permak diri aku sendiri. Oh, permak diri sendiri. Dia permak dirinya sendiri. Justru kalau aku tuh nggak paham gitu, apa sih yang dibutuhkan seorang laki-laki untuk ke kompetisi pageant tuh aku Iya. nggak paham gitu. Yang pasti badan harus bagus, ya gigi tetap harus bagus. Terus, dan kalau laki nggak terlalu banyak kayak education, public speakingnya sih nggak seintens yang cewek ya, yang beauty pageant ya gitu. Tapi Jadi baju-baju dari disupport. dasarnya hobi mendandanin cewek gitu kali? Aku hobi mendandanin orang. Dandanin orang? Iya. Nah, tapi kalau kasus pageant lebih seneng dandanin cewek? Lebih iya. Aku maksudnya gini, memang kalau di usaha aku itu kan memang 90% karya aku kan untuk perempuan kan. Jadi aku tuh memang terbiasa menghandle atau melakukan makeover itu untuk perempuan gitu. Jadi pas aku ngurusin beauty pageant tuh kayak aku berawal dulu tuh diminta untuk bantuin Kesha Warau kan pada waktu itu gitu. Jadi kayak aku terlibat menangani kostum evening gown-nya gitu. Yang warna hitam itu. Yang warna hitam, terus udah gitu waktu itu juga diminta bantu juga untuk membantu menangani bunga jelita gitu. Terus pas aku memang rezekinya dapat lisensi internasional, akhirnya Miss Grand Internasional meminta aku untuk menjadi national director gitu. Kayak gitu. Nah, Kalau Gandhi, apa? Kalau Kak Igun dulu awal mula bantu pageant itu siapa? Kesha Warau? Oh enggak, kalau awal mula dulu aku 2009 Rahmalandi. Siapa itu? Rahmalandi itu dulu Miss Internasional Miss Internasional 2009. 2009. Itu Kak Igun apa tuh waktu itu? Waktu itu aku bikinin dressnya Rahmalandi. Oh. Iya. Tapi setelah 2009 itu langsung skip ke 2016. Langsung ke Kesha. Oh, lama ya? Lama. cukup lama. Kenapa selama itu? Karena banyak banget ada Atika Sari Devi, ada Wulandari, ada siapa-siapa yang bagus-bagus. Ya nggak dilibatin aja kali ya. Ya namanya kan aku kan ya
desainer ya kan pada waktu itu kan memang bukan kamu suka ngayal kamu jadi Miss Indonesia gitu enggak tapi ya yang namanya kita jasa kan kalau diminta ya baru bergerak. Kalau nggak ada yang diminta saya sih ogah untuk menawarkan diri ya. Oke. Tapi kamu passionate memang itu gitu. Iya passion banget. Karena masih satu dunia dengan baju, dengan dress. Karena kayak pelaku pageant itu nggak akan bisa stand out tanpa busana, tanpa sepatu, tanpa makeup, tanpa rambut dan aku rasa sih nggak banyak di dunia pageant orang yang punya taste yang bagus untuk menangani pageant. Dan aku harus thank you juga ke Igun karena saat aku deep interview dulu di Supra, baju yang aku pakai adalah baju ke Igun dan itu benar-benar komplimen dari seluruh kontestan dan panitia kayak baju lu kayak keren banget sih. Stand out gitu. ya. Benar-benar membuat aku tuh stand out dari yang lainnya. Yang lain semua pakai jas. Aku pakai baju collection ke Igun yang batik waktu itu. Itu benar-benar semua orang langsung kayak wow, kayak sampai sepatunya kan. Dan aku tuh kalau bikin baju sekarang Rofi, aku tuh melihat dari elemen orang yang mau aku pilih. Jadi misalnya aku mau milih aura. Aura itu dari elemen badannya itu arahnya kemana, cocoknya warna apa. Jadi aku ada tim yang membantu aku untuk memilih warna-warna tersebut. Jadi kayak contohnya nih kayak aura cocoknya warna apa gitu. Aura itu waktu kemarin keluar warna ungu. Yang makanya Aurora dress. Dan yang pas deep interview aku disaranin aura itu untuk pakai baju warna biru. Karena warna biru itu mendongkrak dia punya karisma. Jadi untuk deep interview tuh warna biru tuh bener-bener warna yang cocok banget untuk Aura pakai pada waktu itu dan aku bikinin blazer setelan jas warna biru. Waktu itu konsultasinya sama siapa sampai untuk mencari warna-warna yang cocok ada deh. Gandhi, kamu penasaran kan? what do you think of Aura performance during the superb, amazing, breathtaking, apalagi opening numbernya sampai sekarang setiap detik aku masih bisa denger dan masih bisa ngebayangin bagaimana cara gerak tubuh dia, cara dia ngomong tuh bener-bener merepresentasikan Indonesia, apalagi pas diangkat tangan terus tiba-tiba bendera Indonesia gitu, kayak merinding banget sih, parah, keren banget. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sama Aura itu sebenarnya aku bisa bilang namanya the power of belajar, the power of preparation. Karena preparation Aura jadi itu bukan setiap detailnya itu kamu benar-benar train dan benar-benar prepare. Iya, dan aku pakai trainer dan semuanya profesional. Nggak ada trainer yang minta tolong. Jadi dia punya jam kelas tertentu, dia punya trainer catwalk, aku bayar juga profesional. Setiap kita melakukan photoshoot juga nggak ada yang proyek thank you. Jadi semua yang megang anak saya semuanya terbayar profesional. Tapi ini ya kamu yang bayar semua? Iya, habis siapa? Tapi ya Aura dan gue. Aura dan Bella dan Nadia tuh beruntung banget karena memang mempunyai national director yang memang satu punya dananya juga, punya akses dengan sponsor-sponsor dan juga memang punya this vision gitu. Nggak semua putri-putri Miss itu laki ketiga perempuan ini karena ada yang kekurangan dana, ada yang memang berjuang sendiri banget kayak gitu. Nah, kalau Gandhi kan kamu megang Miss Charm ya. Iya. Itu kamu berarti juga invest juga banyak uang ke situ. Invest, dan kemarin rugi banget sih pas pandemi itu karena kan udah harus berangkat. Nggak jadi berangkat. Iya. Nggak jadi berangkat, udah ambil baju dari Kak Igun juga, udah photoshoot, udah bikin semua everyday look tuh udah dibikin, semua udah photoshoot, udah, dan sama bukan proyek thank you, itu proyek semua berbayar. Paling kalau pinjem baju emang ada gitu proyek thank you barter gitu, tapi kadang nggak bisa semua baju beli atau bikin kan gitu. Nah, training tapi juga. What makes you mau do all this trouble untuk Miss Charm lah katakanlah? For Indonesia sih, for Indonesia, karena ya itu buat betapa cintanya kita sama Indonesia, kita pengen punya nama baik buat Indonesia. Ya mungkin sama aja deh kayak sekarang Raffi Ahmad beli klub bola gitu. Dia hobi. Ngapain sih? Maksudnya ngapain lo nggak ada angin nggak ada hujan beli klub bola gitu. Ya sama aja sama aku gitu kan. Mungkin aku ngambil lisensi beauty pageant gitu. Kayak buat apa? Dari segi bisnis buat apa ya? Karena gue cinta sama negara gue aja, gue pengen talent-talent dari negara ini tuh semua berkembang dan keluar gitu. Mungkin tahun ini kalau Raffi kan kalau orang bisnis kan gila-gila cuan ya. Tapi mungkin kalau tahun ini aku belum dapat cuan. Tapi aku dapat prestasi, aku dapat nama. Nah, nama ini aku jadikan fondasi untuk tahun-tahun mendatang sehingga klien itu percaya sama produk yang aku buat dan produk aku jadi gitu. Dan terbukti bahwa Aura sebelum dia berangkat ke internasional aja
produknya udah banyak, dia udah making money, udah Oke. jadi BA beberapa produk kosmetik. Karena Pak Tapi Rofi- kalau gua ngelihat ya, Ya. walaupun gue seneng cuan-cuan, tapi Ya. kapitalis itu memang membuat satu industri berlangsung jangka panjang kan, Ya. di mana kita lihat ada profitabilitasnya sehingga akhirnya jadi jangka panjang. Ya. Nah kalau gue lihat kan di bisnis pageant ini masih atas dasar passion, bukan atas dasar satu perhitungan bisnis yang cukup menguntungkan lah gitu. Nah kenapa di Indonesia nggak bisa jadi satu bisnis yang menguntungkan gitu untuk Bukan bisnis kenapa, pageant? belum aja. Ya. Gitu, karena memang ya tergantung. Kalau aku ngeliat Kak Igun itu kan tadi dia bilang nama sekarang, nanti investasi ke depannya. Kita kan nggak tahu nih dengan baju-bajunya Kak Igun yang kemarin bagus-bagus banget di panggung Miss Grand itu kan mendunia, dilihat sama orang, siapa sih yang bikin dress itu gitu. Jadi ada orang-orang dari negara-negara luar itu yang mulai notice siapa sih dress dan orang di balik si Aura Karisma ini, yang nantinya dalam berapa tahun ke depan ya bisa aja dress-dress Kak Igun itu secara sales, secara penjualan itu udah bukan cuma di Indonesia doang, tapi literally dari dunia mana tuh semua ada. Oke. Tapi Rofi nih aku bocorin di sini ya. Kemarin Miss Grand itu ada kali almost 7 atau 8 kontestan yang setiap mau tampil DM atau WhatsApp aku nanya aku harus gimana. Iya. Dari negara lain? Iya. Wales Dia salah nanya satunya kamu? ya. Iya. Bukan Jadi, ke nanya ke national director mereka enggak, atau apa? Karena mereka ngerasa bahwa aku itu national director yang aktif dan bisa dipercaya. Iya. Hmm. Dan juga kebanyakan dari mereka nggak punya national director juga ya. Iya. Ada beberapa negara tuh yang nggak ada. Gitu. Gitu. Jadi mereka nanya, aku harus gimana ya? Jadi aku ngeladenin tuh video call sampai malam-malam. Walaupun itu saingannya Aura, Iya. kamu tetap kasih advice juga? Karena aku nggak bisa bilang itu saingan karena looknya aja udah beda. Iya. Looknya beda, pembawaannya beda gitu kan. Jadi menurut aku tuh misalnya gini, Rofi mau berangkat, nggak ada saingan Rofi. Menurut aku itu bukan saingannya Rofi karena looknya aja udah beda. Dan si juri dan segala macam itu udah tahu apa yang mereka cari. Oke. Nah, terus Kak Igun kemarin video callan sama mereka, literally tuh kayak ngeliat, oke lu pakai bajunya ini apa itu kayak gitu-gitu, Iya. nunjuk gitu. Iya. Dengan apa yang mereka bawa. Iya, apa yang buat di mereka mix, bawa. mix and Iya. match. Baru Iya. di sana mereka Baru mix di and sana, match. iya. Bayangkan betapa persiapannya Kalau di Aura Mix. itu kan semuanya udah, dia tuh punya buku Rofi. Iya. Punya buku pinter, itu isinya baju. Halaman 1 sampai berapa isinya baju. Halaman berapa sampai berapa kalau pemain bola tuh punya strategi ya. Dia tuh punya catwalk baju berenang ya, swimsuit. Dia punya ada jalan A, ada jalan B, ada jalan C. Catwalk buat non stage tuh kayak dia di kantor tourism itu ada jurusnya. Apakah dia harus hormat dulu? Gimana dia Itu kamu yang bikin menyapanya. bukunya? Iya, Itu semua kamu yang by plan, by persiapkan gitu? discussion. by plan. Jadi di atas panggung, Aura Karisma Miss Grand Indonesia, pakai power, pakai suara perut. Tapi kalau misalnya dia di ruangan, Iya. Aura Karisma Miss Grand Indonesia. Nggak mungkin tiba-tiba Jadi- dalam ruangan cocktail dress Iya, tiba-tiba jadi dia semua ini kan. tuh semua ada rules of the game-nya. Nah, itu Gitu. yang ngajarin kalian berdua siapa? Ada trainer Ada juga. trainer dan semua dilakuin baik sama tim. Dan experience juga dari putri-putri yang sebelumnya yang sering sharing juga. Ya. Dari pengalaman-pengalaman Jadi kan sebelumnya. kalau misalnya kayak aku nih, saya sampai sekarang masih ada grup national director tuh. Jadi ya kita tahu bahwa besok nih acara gini. Jadi kita diupdate kegiatan dari si queen kita yang ada di sana. Oke. Tapi ada kayak, kan ada grup national director gitu, ada nggak sih kayak dari Miss Grand-nya itu yang ngasih tahu kayak, kemungkinan besar ini nggak bakal masuk, dan ada lobby-lobby di dalamnya apa gitu-gitu nggak? Enggak ya? Nggak ada. Kemarin Jadi nggak cuma ada untuk totally update aja. Iya. Karena Miss Grand kayaknya nggak ada, lo bayar sekian lo akan jadi pemenang, menurut gue sih nggak ada. Dan gue juga nggak bayar apa-apa, jadi gue terus terang aja, gue nggak ada apa-apa gitu. Jadi Aura bisa sampai sana, bisa masuk ke 5 besar, ya itu karena Aura. Dan kita bisa lihat persaingannya yang sangat luar biasa. Dari Latin yang bentuknya keren-keren aja bisa nggak masuk, Vi. Jadi memang Latin yang gue jagoin Iya. tuh ada 3 tuh. Puerto Rico salah satu kan. Czech Republic, sama yang pertama apa tuh yang Costa Rica bukan sih? Costa Rica juga cantik, nggak masuk, Vi. Nggak masuk. Lu jangankan gitu, yang dari Thailand aja nggak masuk. Nggak, cuma 10 Sekarang besar kalau aja. misalnya nih, lo bikin Indonesia, pasti kan kalau lo anak gua harus masuk dong Indonesia. Iya. Iya.
mereka sangat ini banget. Profesional lah ya. banget. Kalau memang anaknya Iya. kiranya nggak masuk ya nggak masuk. Dan Mr. Nawat tuh udah tahu dia maunya siapa, jadi nggak ngaruh lu mau ngomong apa. Kayak waktu Mr. Nawat tuh yang national presidennya. director-nya Bukan dari nasional, pemilik dari kontes Miss Ya. Grand Oke, Internasional. kamu dekat sama dia kan? dekat. Oke. Tapi kan waktu itu juga pas dia deket banget jadi juri aja, Nadia Purwoko juga nggak Aku aja nggak tahu. Iya. Iya. Hmm. Dan Terus what does he think about kamu as a national director tuh dia gimana? oh dia karena tahu cara kerja aku, Hmm. makanya dia memilih saya untuk jadi national director. Hmm. Gitu. Jadi bukannya aku yang mengirimkan surat pengen jadi national director, enggak. Ditawarkan. Dia yang memang minta, udah deh gua udah give up gitu. Lu aja nih, udah kayaknya cuma lu yang bisa Bisa jadi handle national ini gitu. director buat Indonesia. Sesuai kriteria yang dia Iya. inginkan. Kalau Sama- di Thailand industri ini kayak gimana? Udah maju. Maju. Kalah kita. Kalah. Karena Sponsor, Thailand itu pemerintahnya juga support, Vi. Pemerintahnya support banget, lo nggak ngeliat tuh Miss Universe mau pergi aja di semua tuk-tuk, lo kebayangin nggak tuh kalau misalnya buka aura karisma ada di busway Atau bajai. atau di Bajai atau mungkin ada di Bundaran HI, ya kan? Kalau pemerintah support kan, karena itu kan devisa negara mereka istilahnya ada promosi satu negara kan. Iya. Ya akhirnya kan karena dilakukan di Thailand kan jadi semua dunia kan datang promosi terfokus, Thailand. bahkan dia malah kerjasama sama penerbangan internasional bagaimana untuk nge-reach ya event mereka di Thailand. Iya. Jadi kamu pernah di kontak government nggak? Pemerintah Indonesia gitu kayak, oke dari kepariwisataan ke atau Kebetulan aku kontak aja belum direspon nih. udah turun orang udah diganti. Siapa? Yang itunya yang waktu itu Kak Igun kontak kan menterinya udah beda lagi. Oh iya, udah menterinya udah beda Udah lagi. beda Sampai lagi. sekarang mau ketemu juga masih susah. Pak Menteri, minta waktu dong Pak Menteri. Siapa tahu vlog ini atau podcast ini ditonton ya. Tapi nggak apa-apa sih, aku kenapa? susah ketemu Cukup juga nggak independen apa-apa. Iya, aku independen aja dulu. Nggak, soalnya kita mungkin penduduk kita. prestasi aku belum terlalu membanggakan buat pemerintah. Oh jangan gitu dong. Lo enggak, Bu, aku bukan pesimis ya, tapi aku orang yang Selama masih bisa handle sendiri Kak Igun iya, selama orangnya aku masih independen. bisa ya aku independen aja. Aku juga nggak berniat untuk minta-minta, enggak gitu, karena aku mengirim wakil aku itu untuk nama Indonesia. Iya. Sama kayak misalnya nih contoh, aku tuh mau berangkat, aku minta sponsor dari pesawat, ya kan? Aku minta sponsor dari pesawat, ya mungkin kan lagi pandemi, lagi apa segala macam. Terus sponsornya kan juga nggak turun. Pas aku berangkat ya ternyata ya mungkin sponsornya nggak turun, orang di pesawat aja bisnis cuma 5 orang, di belakang cuma 7 orang. Kalau dia harus ngeluarin sponsor buat aku kan pasti kan lebih nggak cuan lagi. Ya udahlah, aku support Indonesia aja, aku beli tiket. Nggak, tapi kan aku Untungnya bingung. Thailand ya, Iya. bukan Venezuela Dan kemarin. aku sebetulnya juga sebenarnya kalau Aura pun harus berangkat ke Venezuela, aku udah Udah punya prepare juga. udah punya sponsor travel. Oh. Aku juga nggak pusing. gitu. Habis berapa duit sih? Kemarin habis Total nih, total untuk menjadikan seorang Aura Miss Grand 2M International. ada kali ya. Itu dari kantong kamu sendiri. Ada kantong aku dan kantong sponsor. Yang kantong kamu berapa? Udah nggak bisa kehitung, 1 miliar lebih pasti. lebih. Lebih. Kak Igun udah nggak ngitung, udah. Aku udah nggak ngitung. Karena kayak barang branded, sepatu, walaupun sepatu, tas, segala macam, walaupun bukan menjadi milik Aura ya, tapi buat inventaris kita gitu kan, supaya kalau ada penerusnya bisa pakai lagi. Jadi aku punya ruang wardrobe inventory. Oke. Gitu. Jadi siapapun yang pakai, yang mau pakai ya size-nya muat ya silakan monggo. Jadi artis aku, queen aku nggak perlu minjem orang barang branded gitu, karena emaknya punya. Termasuk permak-permak juga. Termasuk permak-permak gitu, permak Sponsor. Levi's ya kan. Tapi Gitu. wajar ya untuk permak tuh ya. Oh, Wajar, kontestan semua begitu. Ya kalau yang bermodal dan mau menang ya harus dong. Kebanyakan Latinas. Tidak membuat juri memandang lebih Enggak. kurang Tapi gitu. Malah enggak. kalau lu terlalu biasa, you look ugly. Tapi gini, ini semua tergantung kontesnya ya Pak. Kontesnya apa dulu nih? Miss Grand Internasional, Ya, Miss Universe, beda, Miss- beda, itu beda-beda ya. kriteria semuanya. Ada yang memang kriterianya itu nggak mau, nggak usah, nggak perlu dipermak-permak. Ya, Ada, ada. gitu. Tapi tujuan apa namanya? Mereka tuh apa sih advokasinya? Iya. Gitu. Kalau Miss Grand itu kan sama kayak aku. Kita nih Mr. Nawat itu Entertainer. plek-ketiplek sama kayak aku. Dia presenter,
dia TV host gitu punya kan. acara sendiri, Punya acara sendiri, dia punya bisnis juga yang banyak. Plek sama kayak aku. Ya, jadi dia cari seorang bintang, seorang entertainer. yang bisa ya harus ada unsur entertainmentnya gitu. Oke, dan kalau di luar negeri, contohnya kayak di Thailand yang industrinya lebih maju, apa ada sekolah dulu untuk ini apa enggak? Bukan sekolah, tapi mungkin kayak camp, kayak training camp. Dan Gitu. itu berat loh, itu dilatih, Iya. Kalau dilatih itu kan dari umur 15 tahun mereka udah dilatih, gitu. Kayak misalnya kayak Miss Universe tahun ini, itu dia dulu malah udah pernah ikutin beberapa, dia pernah ikut Miss Grand Thailand, pernah ikut udah beberapa kali Miss Tourism, apa segala macam. Dia udah menang juara first runner apa tuh juara satunya apa gitu Miss Tourism yang bareng apa The Twins itu. Gitu. Jadi ya orang-orang pageant tuh mereka punya curiosity yang besar banget gitu, kayak dia belum berhasil di sini, dia bisa ikut lagi di mana. Nah, Bahkan keuntungannya di negara lain itu kalau udah kalah nih, misalnya dia ikutan 17-18 tahun, dia kalah, misalkan dia cuma juara berapa, nanti bertahun-tahun berikutnya dia bisa ikutan. Kalau di Indonesia tuh jarang dapat kesempatan itu. You have one chance. Oh, jadi nggak boleh ikut lagi? Tergantung kontesnya apa. Oh. kalau aku sih nggak terima ya. Ini, aku baru pertama kali first hand ngelihat pageant lover ternyata banyak banget. Banyak. Jadi waktu aku bikin podcast sama si Gandhi sama Karina Nadila, itu ternyata pageant lover banyak banget. Aku baru aware akan besarnya pasar ini gitu. Menurut kamu seberapa besar sih sebenarnya pageant lover di Indonesia tuh? Buat aku 100%. Banyak sekali tuh. Banyak banget dan mereka helpful ya. Mereka bisa bekerja sama dengan yayasan aku. Buktinya kalau ada acara voting-voting kita rata-rata bisa compete lah gitu hampir ya. selalu menang. Hampir selalu menang. Dan ya intinya adalah mereka ingin wakil kita yang terbaik. Iya. Intinya kan adalah seperti itu. Oke. Dan hate comment apapun semua itu tuh sebenarnya bisa diatasi. Ya tergantung national directornya mau ngebangunnya kayak gimana. Oke. Ngebangun chemistry sama pageant lovers mau seperti apa. Oke. Jadi Mereka haus, siapkan minum yang enak. Mereka lapar, siapkan makanan yang enak gitu. Jadi mereka juga terpacu gitu, dan makin hari juga portal pageant di Indonesia makin bagus-bagus, followernya makin banyak-banyak. Dan lu jangan salah, sekarang ini di Instagram gue isinya PL-PL Latin, PL-PL Filipin, PL-PL Amerika, udah segala macam semua ada. gara-gara kompetisi. Iya, jadi kayak kemarin tuh Aura tuh sering Soalnya banget. dia sering live bareng kan. Iya, Aura tuh juga sering banget diminta take over Instagram atau portal pageant dari mana gitu. Sama. Jadi makanya Aura tuh selalu masuk list apa tuh kalau di itu-ituin kayak siapa yang masuk 5 besar, siapa yang masuk hot picks, dia tuh selalu masuk karena ya pageant luar tuh emang tahu Aura. Dan kemarin malah dia dapat penghargaan pemenang dari Global Beauties. Ya, dengan itu portal pageant yang ditunjuk sama portal pageant internasional yang ditunjuk sama Miss Grand. Ya, itu dari Brazil. Nah, Brazil, nih berhubung gua kongko dagang ya. Satu, pasarnya ada. Ya. Yang kedua, talentnya ada. Terbukti kita bisa menang peringkat keberapa dan segala macam. Udah pasarnya ada, talentnya ada, kenapa industrinya belum jadi? Industrinya udah mulai segera jadi. Nggak mungkin kalau industrinya nggak ada, aku bisa besok bikin MS Glow present crowning moment Miss Grand Indonesia 2020. Jadi memang udah ada brand-brand yang udah mulai Itu aware. berarti kan ada aware brand ya. kan, ada brand yang masuk kan. Beberapa brand-brand yang masuk untuk promosi di Instagram aku aja juga karena Gandhi juga di pageant juga gitu. Jadi kayak mereka mau guide pasar itu juga. Oke, gitu. sekarang aku punya pertanyaan nih, 2 pertanyaan terakhir ya. Yang aku bingung di Indonesia, kenapa misalnya Miss ini tidak seterkenal artis-artis TikTok misalnya? Atau artis apa? Aku lihat jumlah follower. Because dia nggak melakukan stupid things, they never just dance gitu. Ya kalau TikTok kan, mau ngetop di TikTok kan gampang baby. Beda dong, lo nggak bisa samain. Lo samain misalnya dokter, lo mau samain sama artis TikTok, ya nggak bisa lah. Bukan, karena kalau misalnya kita bisa membawa ini, mereka mestinya ya, kalau gue ya, mereka mestinya lebih berkompeten dibandingin. Kalau aku itu membangun image atau membangun artisku atau queenku itu dengan karya. Orang tuh mengenalnya dengan karya. Seperti orang mengenal Ivan Gunawan tuh dari karyanya. Bahwa gue ini artis yang hadir sebelum adanya sosial media. Jadi karya gue yang harus menonjol, bukan sensasi gue.
Gitu. Kalau orang ngetop karena FYP, ya kan lu seminggu lu jadi bintang tamu, lu puterin habis itu hilang. Belum tentu karya lu hari ini FYP. Belum tentu besok karya lu FYP lagi. Dan juga mereka kadang menang follower tapi ketemu di jalan kayak Ya, siapa? you cannot do nothing. Ya, kayak itu siapa gitu. Nah, oke dia punya 1 juta follower atau 2 juta, tapi aura bintang itu tuh nggak bisa dibeli cuma dari screen handphone doang, dan Terus, putri-putri itu ya, beda gitu kalau jalan. skill lo ngomong juga beda, ya kan? Misalnya lo cuman punya di sosial media, punya Q&A ngomel-ngomel gitu. Nah terus kalau misalnya lo di TV, emang lo mau ngomel-ngomel terus? Emang topik lo akan ngomel-ngomel terus? Kan enggak juga gitu. Jadi ya semuanya itu memang udah ada porsinya sih Gandhi kalau aku bilang. Dan memang ya karena dibandingannya dengan TikTok yang memang sekarang lagi naik ya, dan itu terjadi di seluruh dunia sih gitu. Tapi kadang-kadang yang naiknya cepat itu it's just temporarily sih. Ya soalnya kalau gue punya anak cewek 2, I have high hopes bahwa anak gue akan punya tokoh idola putri apa Miss Indonesia itu. Karena kalau misalnya mereka dibombardir sama istilahnya yang sensasi-sensasi gitu kan lebih bagus kalau dibombardir sama putri Miss itu. Aku mau nanya sama Kak Igun, dan ini pertanyaan titipan dari banyak banget pageant lovers ya. Bagaimana kelanjutan Miss Grand Indonesia 2021-nya nih, wakilnya? Miss Grand 2021 sudah ada, ya, sudah ada pemenangnya. Oh, jadi ini langsung di Aku handpick? handpick. Oke. Aku handpick tanggal 20 Mei akan aku umumkan. Siapa pemenangnya? Di sini ya diumumkan eksklusif. Di Dia udah YouTube janji. channel aku Ini dong. enggak dong. Ya, di YouTube channel Tadi aku barusan dong. ngomong eksklusif di Kan sini kemarin boleh. bikin tayangan, bagus banget. Gua bikin tayangan Udah bagus mahal-mahal banget. maksudnya sih. Ya kan, gila. Ya di gue lah. Di Ivan Yang Gunawan 1 dulu. juta. Maksudnya berapa? Mbak deh. Tapi channel ini juga banyak yang nonton. Iya. Enak aja. Iya banyak yang nonton karena Eke swipe up. Iya, tapi pokoknya aku undang ya sama kamu berdua juga ya. Iya boleh. Boleh. Nah, Kak Igun sendiri kenapa udah nggak bikin kontes? Kenapa langsung handpick? Alasannya? Karena aku nggak mau terlalu banyak waktu. Aku nggak mau buang-buang waktu terlalu banyak. Dan aku udah tahu apa yang aku mau. Oke. Daripada aku hanya menjadikan peserta lain sebagai boneka. Jadi ya udah, pilih aja langsung. Oh, jadi It's itu ya you sistemnya. handpick. Ya. Ya, jadi langsung milih nih. Oke, gue suka sama dia, tapi of course dipanggil dulu, dilihat dulu. Oh, prosesnya panjang Gandhi. Oh, panjang. Prosesnya dari bulan November tahun lalu. Wis, lama banget. Lama banget. Jadi Tapi bulan itu November memang udah dari ketemu sama banyak orangnya? mengerucut atau memang udah dipilih? Memilih, enggak, memang aku ada berapa kandidat. Aku sempat ikut mereka bergaul dengan teman-temannya, ikut mereka bergaul sama orang tuanya, berkenalan dengan orang tuanya. Ya cukup panjang gitu, karena aku nggak mau salah pilih. Gitu. Nah, sekarang rencana Aura, Bella, Nadia ke depannya. Oh, Nadia, by the way, Nadia tuh juga berprestasi banget. Nadia Ingrida itu berprestasi banget karena dia langsung diminta sama pageantnya langsung. Face of Humanity. Itu nanti mewakili dia Indonesia mewakili Indonesia, nanti acaranya di Kanada. Justru dia yang melihat yayasan aku dan memilih Nadia gitu. Jadi 3 berarti kamu punya dong. Aku punya 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar ya. Sebenarnya ada satu lagi waktu itu. Sebenarnya ada satu lagi, cuman karena pageantnya juga tertunda, jadi ya kita nggak sempat announce karena terlalu banyak. Apa itu? Nggak usah disebut, karena rugi. nanti dulu. Karena juga kontesnya juga belum berlangsung juga karena ya pandemi. Ya Tergantung sekarang beda-beda kontesnya negara. Bella juga kan lagi nggak jelas nih. Di India lagi kontesnya di India. Jadi sekarang Bella aku masukin ke TV, udah mulai mau syuting mini series, gitu, mau dapat BA lagi, udah kerja aja deh. Karena memang dengan situasi itu sekarang. anak didik kamu ikut kontrak? Kontrak 2 tahun. Berapa tahun? 2 tahun. 2 Setelah 1 tahun sebelum berangkat sama setahun setelah berangkat. Oke. Tapi kalau sama Kak Igun mah mendingan Tapi Aura langsung mau dikontrak lagi. Kalau sama Kak Igun mendingan udah kontrak hati selamanya. Kalau udah sama Kak Igun udah nyaman, udah nggak mau kemana-mana lah. Oke. Kayak gitu. Terus kamu waktu dapat Nadia dipilih, Ya. puyeng nggak 1 miliar lagi tuh? Nggak puyeng karena Tuhan Cinta, sudah bisa menyisihkan rezekinya masing-masing, Rofi. Oke. Jadi kalau kita dapat tanggung jawab baru juga, Tuhan kan nggak semena-mena langsung ngasih gitu aja. Disiapkan juga sama Tuhan. Oke. Gitu. Kalau aku nggak mintanya sama Tuhan, mintanya sama siapa? Sama gadun kamu Iya gitu kan? ya. Gitu. Jadi ya banyak opportunities baru yang di luar dugaan sih gitu. Dan
Dan ya aku merasa tersanjung juga bahwa aku dibilang menjadi national director yang bagus, bisa stay fokus sama anak didiknya gitu, dan orang memang melihat aku as a national director gitu. Jadi Aku rasa bukan cuma national director deh orang lihat kamu sekarang. Ya, Karena kamu super duper mega bintang bukan, dong. dia punya influence internasional kalau sekarang kan. karena aku melihat bahwa aku kan Instagram aku itu kan bisa jadi sarana ya. Iya. Jadi aku punya wadah sendiri untuk membranding aku dan anak-anakku menjadi seperti apa. Oke. Gitu. Kamu punya sosial medianya, punya bakatnya, Iya, punya taste-nya iya, gitu. Dan aku punya wadahnya juga gitu. Kalau Gandhi ke depannya gimana untuk Miss Charm? Kalau Miss Charm sekarang jujur ya, jadi gue harus bener-bener make sure dulu nih dari merekanya itu gimana. Jangan sampai kayak Bella gitu, kayak kapan nih gitu, mundur gitu. Itu sih, tapi ya persiapannya tetap berjalan aja gitu dengan public speakingnya dia. Cuman mungkin tidak seintens saat dia di Jakarta, hampir setiap hari dia intensif training terus kan, catwalk apa segala macem. Karena ya itu sih karena situasi sekarang ya. Tapi kamu masih punya tekad juga bahwa Miss Charm nanti Sejujurnya ini kemungkinan besar akan jadi pertama dan terakhir kalinya buat aku. Karena aku udah pengen move on dari pageant sih. Aku maksudnya kalau Lagi jadi pengen ngedongeng ya sekarang. udah. itu Instagramnya kenapa? Aku sekarang ada kok Oh, Instagram. yang waktu itu kan sempat switch. Sempat hilang berapa hari sih, diistirahatkan Instagramnya, tapi udah balik lagi. Lelah ya dia ya. Aku sekarang mau kembali ke film karena memang passion aku dari dulu adalah seorang aktor, seorang produser, dan juga seorang penulis skenario. Sekarang aku lagi nulis skenario baru dan rencananya Juni-Juli aku mau syuting film layar lebar lagi setelah aku udah vakum 2-3 tahun. Dan memang sebenarnya passion aku dan rumah aku itu adalah untuk film Indonesia. Cuman memang aku agak sedikit sidetrack sedikit ke pageant karena memang waktu itu aku mengikuti sahabatku kan. Gitu, tapi kemungkinan besar, nggak tahu ya namanya, orang bisa aja berubah ya, tapi untuk saat ini, momen ini, Miss Charm adalah yang menjadi pertama dan terakhir untuk aku berkontribusi di pageant sih, kayak gitu. Terus tapi ntar Kak Igun bantuin ya. Miss Apalagi Charm, ya. Mah bantuin baju-bajunya yang kemarin Kak Igun loh, udah di fitting loh. Udah lupa loh baju-baju yang mana saking lama, udah setahun lebih. Kalau Gandhi ini, aku tuh tipe bukannya temenan yang setiap hari kita WhatsAppan, tiap hari teleponan. Tapi kalau dia udah keluar gilanya kumat, ya mau nggak mau gue telepon. Terus gue maki-maki dulu, ya. Sarap, baru. Jadi kamu juga salah satu penikmat dongengnya juga berarti. Bukan penikmat dongeng, malah aku yang nyuruh dia untuk berhenti. Iya, dan aku Gitu. berhenti sih. Karena maksud aku sekarang ini hidup kan udah semakin gak jelas ya. Kalau kita sering malah menciptakan rasa kebencian, keonaran, dan orang ternyata suka dan terpancing, berarti kan sama aja kita mempersempit tali silaturahmi antar manusia gitu loh. Jadi kayak it's not good way gitu. Maksudnya kalau lo punya permasalahan, selesaikan secara gentle. Apakah mau ke hukum, apakah mau ke keluargaan. Bukannya lo harus berdongeng gitu. Jadi makanya aku omelin gitu. Karena ya kita kan hidup bukan hanya untuk hari ini kan, Vi, tapi kan semua itu kan terekam di digital kan. Gitu. Takutnya nanti orang malah makin jauh sama dia, malah jadi nggak percaya sama dia gitu kan. Jadi ya dia harus bisa kontrol dia punya emosinya gitu. Kalian berdua ya kan ngelihat beauty pageant cantik-cantik, terus hampir sempurna gitu kan, baik dari segi fisik, kepribadian. Jadi susah nyari jodoh nggak sih? Maksudnya ketemu cewek biasa tuh jadi gimana gitu? Ketemunya kan sekarang jadi ini yang ngeliat cewek biasa jadi hambar ya? Iya gitu, ketemunya pageant semua terus-terusan. Kebetulan memang selera, kalau aku sih memang selera perempuannya kan nggak bisa ditebak. Ikutin angin berlalu aja gitu. Kalau lagi dari suka, Ayu Ting Ting ya, kalau lagi suka yang lagi ngefeel gitu. Kalau lagi enggak ya aku lebih sibuk sendiri sih, Vi. Kayak misalnya kayak sekarang hari ini juga aku nggak punya siapa-siapa. Sekarang kita syuting udah mau jam 10 malam. Nggak punya siapa-siapa juga langsung tidur aja. Oh gitu ya. Iya kan, jadi kayak aku sih lagi nggak memikirkan pasangan hidup ya, gitu. Ya, kalau kamu kan perlu aku berkembang biak dong harus. Benar, Bapak Rofi. Ya kalau jadi national director kayaknya nggak ada yang berangkat anaknya. Jadi berkembang semua ya. Lempar kolor jadi, lo kompetisi aja di rumah sono. Tapi aku dulu bilang Bella kan, Bella tuh cantik, tuh bener kan di peringkat jadi
Miss Intercontinental Yes, tuh. gitu. Jadi kalau dari anak-anakku, Bella itu dia punya bakat di entertainment yang lebih besar dibandingkan dengan Aura. Kalau Aura itu memang dia cocoknya untuk menjadi seorang Agent ya? influencer, Model, beauty blogger. gitu. Beauty gitu. influencer. Oke. Ya, kita doain aja semoga karir mereka terus bagus. Amin, dibimbing kamu ya. Ya, mereka insya Allah mau dipinang sama, kita mau ada satu project juga sama, ada rahasia deh. Ngomong dong. Enggak. Rahasia. Tunggu aja. Kadang kalau misalnya suka ngomong terus udah deh, jangan deh. Takutnya ke jinx gitu loh. Udah ngomong tiba-tiba batal. Batal. Tunggu Gandhi aja. mungkin ada kata-kata untuk para pesan-pesan untuk para pageant lover di Indonesia? Aku sih berterima kasih banget sama banyak banget pageant lovers. Aku nggak pernah bilang. Ada sedikit love and hate Ya, relationship I have mungkin this ya? love and hate relationship sama pageant lovers sih. Maksudnya, ya banyak pageant lovers yang nonton ini pasti tahu lah gitu. Siapa sih yang pageant lovers gak tahu Gandhi yang kontroversial banget. Cuman aku selalu nggak pernah lupa sama jasa-jasa pageant lovers untuk mendukung perwakilan-perwakilan Indonesia, termasuk saat mendukung aku. Yang tidak mendukung aku pun dan juga ya haters aku pun juga aku berterima kasih karena aku belajar banyak banget dan aku menjadi Gandhi yang sekarang, Gandhi yang kuat ini juga berkat pro dan kontra yang terjadi semua sama hidup aku. Dan ya semoga kedepannya pageant lovers Indonesia bisa jauh lebih positif, nggak berantem-berantem, nggak war-war sama negara-negara tetangga yang nantinya kedepannya bisa merugikan wakil kita sendiri. Jadi semoga kedepannya itu let's just focus on our candidate. Oke. Cuma fokus sama kandidat kita, terserah kandidat lain atau negara lain mau bilang apa tentang kita, kita fokus sama kandidat kita sendiri aja. Ini dia cowok-cowok pejuang pageant dan kita closing ya, jangan lupa ada sponsor dari Bolu Siliwangi. Ya, bener banget. Ini Bolu Siliwangi ini enak Laper banget, kan? ya kan? Empuk banget Gandhi. Aku coba dong, boleh nggak? Iya, ini rasa strawberry, Capcus. ciwidey. Ini blueberry. Kalau yang Hafal ini ya, bukan, Abis Live. ini Talas Bogor. Gitu. Kayak paha kita kan, Talas Bogor, say. Enak loh. Iya. Oke. Ini kemasannya juga sangat menarik dan kalau misalnya teman-teman mungkin mau jadi sobisnya atau Sobisnya. sahabat bisnis bisa juga. Masih hafal ya? Masih hafal, Rofi. Terima Oke, kasih banyak. Mungkin thank ada you, uang guys. tambahan dari Bolu Siliwangi ya. Terima kasih Argo Berjalan. Thank you. Terima kasih Rofi. Terima Terima kasih kasih. semuanya selalu memberikan tempat buat kita berbicara.